semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar materi baru. Sebelumnya kita sudah belajar di bab 1, yaitu pola bilangan. Untuk kali ini kita akan belajar di bab 2, yaitu koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini digunakan untuk menentukan objek titik-titik pada suatu bidang dengan menggunakan dua bilangan yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y dari titik-titik tersebut. Koordinat X sama dengan sumbu X, dan sumbu X ini merupakan garis yang mendatar atau biasa disebut dengan horizontal. Sedangkan koordinat Y sama dengan sumbu Y, dan sumbu Y ini adalah garis yang tegak atau biasa disebut garis vertikal. Oke, kalian bisa perhatikan gambar berikut ini agar lebih paham dengan garis horizontal dan vertikal. Nah, kan sudah dijelaskan tadi bahwa garis horizontal adalah garis yang mendatar, sedangkan garis vertikal adalah garis yang tegak. Kita lanjut, kalian perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar koordinat kartesius. Di sini ada sumbu X yang posisinya berada di garis yang mendatar, dan sumbu X ini disebut dengan absis. Sedangkan sumbu Y berada di garis tegak, dan sumbu Y ini disebut dengan ordinat. Kemudian kedua sumbu tersebut berpotongan di titik O, yaitu 0,0. Selanjutnya, pembagian kuadran bidang kartesius. Kuadran artinya 4 daerah bidang pada kartesius. Di sebelah kanan atas ini merupakan kuadran 1. Kuadran 1 memuat X positif dan Y positif. Di sebelahnya ada kuadran 2. Kuadran 2 memuat X negatif dan Y positif. Kemudian di bawah kuadran 2 ada kuadran 3. Kuadran 3 ini memuat semua X dan Y negatif. Dan yang terakhir, di sebelah kanan kuadran 3 ada yang namanya kuadran 4. Kuadran 4 ini memuat X positif dan Y negatif. Baik, kita langsung ke contohnya saja ya. Kita akan menentukan titik-titik yang ada pada gambar. Yang pertama ada titik A. Oh iya, sebelumnya cara menentukan suatu titik A pada koordinat kartesius tersebut dinyatakan dengan A, X, Y. Jadi kita bisa lihat titik A itu berada pada 2 satuan di kanan sumbu Y dan 3 satuan di atas sumbu X. Kita menghitungnya dari titik O atau dari 0. Terus didapat A adalah 2,3. Lanjut titik B. Ada 5 satuan di kanan sumbu Y dan 2 satuan di atas sumbu X. Artinya titik B adalah 5,2. Lanjut titik C. Ada 2 satuan di kiri sumbu Y dan 4 satuan di atas sumbu X. Jadi C adalah negatif 2,4. Berikutnya titik D adalah negatif 3,2. Cara yang sama, berarti ada 3 satuan di kiri sumbu Y dan 2 satuan di atas sumbu X. Selanjutnya titik E. Ada negatif 5, negatif 2. Artinya ada 5 satuan di kiri sumbu Y dan 2 satuan di bawah sumbu X. Berikutnya titik F adalah negatif 2, negatif 3. Ada 2 satuan di kiri sumbu Y dan 3 satuan di bawah sumbu X. Selanjutnya titik G adalah 1, negatif 2 dan titik H adalah 3, negatif 4. Kemudian perlu diingat untuk menentukan titik seperti itu, yang pertama kalian harus fokus di sumbu X dan selanjutnya baru di sumbu Y, dan jangan sampai kebalik. Sekian materi yang saya sampaikan.
Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Terima kasih.